me, for me, dan akhirnya membuat kalian itu juga mengetahui juga tentang informasi yang ada di video yang gue share kali ini. Oke, sekarang kalian udah tau lah ORL terselubung itu apa, tapi kalian juga harus tahu juga gitu bagaimana akhirnya virus itu bisa ORL terselubung itu bisa menyebar. Kalian tahu apa ORL terselubung? Hai, ketemu lagi nih di my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana kabarnya? Mungkin gue juga habis ini lagi work from home ya. Lagi work from home, yang lainnya gue juga lagi banyak kerjaan. Ya mungkin lagi situasi memang lagi nggak memungkinkan ya. Mungkin kalian tahu lah, lagi banyak ORL terselubung yang akhirnya bisa menyebarkan secara yang sekarang juga sudah dikatakan sudah pandemi. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe in my YouTube channel because you have the information with me, for me, dan akhirnya membuat kalian itu juga mengetahui juga tentang informasi yang ada di video yang gue share kali ini. Oke, sekarang kalian udah tau lah ORL terselubung itu apa, tapi kalian juga harus tahu juga gitu bagaimana akhirnya virus itu bisa ORL terselubung itu bisa menyebar. Kalian tahu apa ORL terselubung? Wah, itu pasti virus ya. Gue tadi keceplosan, mohon maaf nih. Oke, sekarang mungkin kita lihat dulu ya ke sebuah permasalahan inti dari virus itu. Nah, virus itu sebenarnya pertama kali itu diteliti oleh yang mungkin kalau di buku-buku SMA itu oleh Dmitri Ivanovsky, dan ternyata pada saat zaman tahun 1400 Masehi juga ternyata sudah ditemukan pada saat musimnya Raja Fir'aun. Nah, pada saat ada Raja Fir'aun itu juga ternyata memang meninggalnya dikarenakan virus smallpox. Tapi ketika itu pula ada penelitian bernama Edward Jenner bahwa ternyata menemukan suatu vaksin yang akhirnya mencegah mengatasi penyebaran virus smallpox ini. Itu ternyata sudah ada gitu. Dan ternyata memang juga menyebar juga pada saat tahun 1000-an, tahun 1000 Masehi, yaitu di Tiongkok atau di China. Nah, mungkin kalau kalian di buku-buku ya, kalian sudah tahu juga ya. Pada saat itu pula penelitian virus itu pertama kali kan oleh Mayer, namanya Adolf Mayer, ilmuwan Jerman tahun 1883. Pada saat itu menemukan tembakau yang sakit, akhirnya diracik sama beliau, disemprotkan tembakau yang sehat. Nah, ketika diracik, ternyata memang Mayer itu masih mengatakan, oh ini bukan bakteri, tapi bakterinya nggak kelihatan gitu. Bahkan dia mikroskop aja, lagi itu mikroskop juga dalam perkembangan juga nggak bisa dilihat. Nah, pada saat itu pula diteliti lagi oleh Dmitri Ivanovsky tahun 1993, atau berjaraknya sekitar berapa ya? Sekitar 9 tahun ya, nyaris 10 tahun. Hampir 10 tahun diteliti oleh Dmitri Ivanovsky dari Rusia, menemukan bahwa melakukan eksperimen tentang yang namanya penyaringan pada racikannya itu. Pada saat melakukan racikan juga, tapi nggak menemukan gitu. Racikannya itu dari yang udah disaring itu nggak menemukan. Pada saat itu 5 tahun kemudian oleh ilmuwan Belanda Martinus Beijing, agen infeksi ini dapat reproduksi gitu, berpendapat bahwa reproduksi dan menyembuhkan penyakit yang dilakukan itu tidak lama setelah disemprotkan ke tanaman yang sehat gitu. Nah, pada saat itu pula
Beijing itu kemudian diteliti oleh Wendell Meredith Stanley dari Amerika Serikat tahun 35. Berarti ini jaraknya lumayan jauh ya, sekitar ya 10 tahun lebih lah. Ya sekitar 10 tahun lebih itu akhirnya diteliti oleh Wendell Stanley dari Amerika. Dan menyatakan bahwa virus itu dapat dikristalkan. Gue pernah baca juga ya, bahwa di Wendell Meredith Stanley itu menelitinya dengan cawan Petri. Kalau kalian tahu cawan Petri itu kan untuk perkembangbiakan juga, salah satunya juga habitat juga buat mikroorganisme, bukan hanya virus tapi juga bisa bakteri, bisa mikroorganisme lain juga bisa. Dan ternyata itu ya buat pengembangbiakan pengembangbiakan dari mikroorganismenya itu. Nah pada saat itu pula Stanley itu mengkristalkan yang namanya with a particle kan ya, with a particle that not you don't look with the particle gitu. Maksudnya tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi bisa melihatnya dengan cara mengkristalkan, yaitu dengan kasat mata itu dikembangbiakan di cawan Petri itu. Tapi ternyata Stanley itu menemukan that this is called tobacco mosaic virus. Berarti ternyata memang disebutkan bahwa tobacco mosaic virus gitu, yang disingkat TMV itu. Oke. Between SARS, MERS, and Corona. Nah, gue sekarang ke lanjutannya. Mungkin lagi penyebaran juga ya tentang namanya Corona ya. Corona itu lagi meledak banget. Gitu kan, lagi meledak banget gitu kan. Bahkan ini sudah dikatakan caught with pandemic in the global. Ya, pandemi in the global yang menyebabkan ini sudah menyerang ke seluruh dunia, hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Oke. Sekarang mungkin kita lihat juga ya. Mungkin kalian tahu SARS itu pernah berkembang juga ya. Pernah dengar juga namanya MERS. Itu sama-sama menyerang respiratory atau istilahnya menyerang pernafasan. Menyerang pernafasan yang akhirnya menyebabkan penyakit paru-paru yang akut. Nah, SARS kalian tahu lah singkatannya apa? Yaitu singkatannya System Acquired Respiratory Syndrome. Kalau MERS yaitu Middle East Respiratory Syndrome. Itu sama-sama menyerang pernafasan, tapi bedanya sama-sama dari awal muasalnya itu the first time form in coronavirus ya. Itu pertama kali itu memang menyerangnya dari coronavirus gitu. Tapi kita lihat juga coronavirus ini. Coronavirus itu masa inkubasinya perbedaannya adalah kalau SARS antara MERS sama corona itu adalah SARS itu dari 1 day up to 2 week ya, after week ago, tapi rata-rata bisa sampai 4-5 hari gitu. Lalu kemudian ada yang sampai 2 hari, masa inkubasinya itu dari 2 hari sampai 14 hari, rata-rata sampai 5 hari. Dan kemudian corona yaitu 1-14 hari, tapi rata-rata 5 hari juga sudah bisa sembuh. Tapi kalau di Indonesia memang belum masa inkubasi, rata-rata memang 14 hari itu sudah sembuh. Tapi kenapa sih akhirnya ya, gue juga sempat diskusi online sama dokter-dokter kan gitu, kenapa akhirnya dikatakan masa isolasi atau inkubasi itu harus 14 hari? Karena ini untuk mempercepatnya reproduksinya virus ya. Virus itu kalian tahu nggak sih? Virus itu kan bukan makhluk hidup, bukan makhluk mati. Tapi virus itu adalah merupakan makhluk peralihan. Ketika misalkan ada sel inang, berarti bisa bereplikasi atau bereproduksi, memperbanyak diri gitu, dan akhirnya bisa menyebarkan lagi gitu ke yang lain. Nah pada saat itu pula, ketika tidak ada sel inang, berarti virus itu bisa dikristalkan. Nah itulah sebabnya virus itu. Nah perantaranya ini lewat hewan-hewan. Biasanya kalau SARS itu lewatnya luwak ya. Kalau MERS itu lewatnya unta, karena Middle East itu berarti dari Laut Timur Tengah, berarti kan dari unta. Dan corona ini sebenarnya katanya dugaannya sih dari a cave bird, from a cave bird, but still
still with experimental to the scientist, ya maksudnya masih diteliti dengan eksperimen para ilmuwan apakah benar corona itu dari kelelawar atau bukan. Nah, kecepatan penyebarannya kalau saat itu ya sedang lah gitu, kurang lebih sedang. Kalau MERS itu slow, kalau corona itu speed ya gitu kan, cepet banget gitu kan. Corona itu speed banget ya, speed gitu. Pengobatannya kalau SARS itu sama MERS itu sama-sama dari Opinavir sama Ritonavir. Itu sudah ditemukan dan diuji, ternyata memang sudah ditemukan. Tapi kalau corona sampai sekarang memang belum ada obatnya. Tapi nanti gue akan bahas ke intinya ya, ke corona itu. Gue mau sampaikan juga ya, kenapa sih akhirnya virus itu bisa menyebarnya kayak gue tadi bilang, katakan corona itu memang sangat cepat penyebarannya. Karena ya virus ini, katakan ini gimana ya gitu ya, dari perantara dari kota Wuhan ya, sama-sama ya dari Tiongkok juga, bahkan SARS juga sebenarnya dari Tiongkok. Yang tadi virus smallpox juga dari Tiongkok juga gitu. Ya mungkin kenapa ternyata itu sama-sama memang banyakan itu dari Cina. Nah itu yang akhirnya membuat menyebarnya secara pandemi juga gitu. Karena entahlah gitu, mungkin karena ini perantaranya juga pasti dari hewan gitu, perantara dari hewan, pas itu nyebarkan ke manusia, terus dari human to other humans, dan akhirnya jelas menyebarnya secara signifikan, bahkan secara cepat ya, tidak terkendali gitu. Bahkan sampai dikatakan pandemi ya karena penyebarannya sudah menyebar luas gitu. Sudah ke Indonesia juga termasuk. Nah, gue mau sampaikan juga nih ya, terkait dengan virus corona kali ini. Gue bingung gitu sebenarnya. Ketika itu pula pagi itu kan sekitar akhir November atau Desember ya gitu ya. Pada saat itu pemerintah mengatakan bahwa Indonesia itu udah bebas dari virus corona. Bahkan yang mungkin mahasiswa atau para TKI kan sudah datang tuh, bahwa ternyata Indonesia bebas dari virus corona. Tapi gue pikir kok bisa bebas gitu. Dan ternyata apa yang terjadi ketika bulan Maret itu datang, ada 2 positif yang kena virus corona. Gue ingat banget ketika kalian tahu dokter sekaligus businessman ya, dokter Tirta ya, bahwa Indonesia tuh nggak akan bisa bertahan ya, yang negara aja apalagi Indonesia gitu, negara yang sebesar kayak Eropa aja yang itu aja nggak bisa bertahan, apalagi Indonesia ya, pasti akan kena. Dan ternyata bukti. Tapi yang gue yang awal-awal yang itu juga kok rasanya kok santai-santai gitu. Kita santai boleh gitu, buat mencegah penyebaran hoax itu boleh, itu nggak masalah. Cuman masalahnya adalah ini nggak ada pencegahan dini dari awal, nggak ada pencegahan dini. Gue heran aja kenapa nggak ada pencegahan dini. Seharusnya ada pencegahan, ini adalah merupakan hal penting agar tidak mengambang secara luas. Itu yang gue pengen sampaikan juga gitu ke pemerintah kita ya. Tapi gue paling salut kenapa akhirnya ya, pertama dari dua pemerintah regional, pertama dari wilayah DKI Jakarta ya, bagaimana pemerintah regional DKI Jakarta itu akhirnya akhirnya tanggap dan tanggapnya secara cepat. Dan kemarin juga ya, mungkin for your information ya, bahwa APDP sudah disebarluaskan, bahkan juga kemarin juga sudah melakukan penyemprotan desinfektan. Dan sekarang juga gue tadi dapat info juga dari teman-teman gue, ternyata sudah melakukan penyemprotan desinfektan di wilayah kerumunan padat penduduk gitu kan, di DKI Jakarta. Terus itu yang pertama dari DKI. Yang kedua yaitu pemerintah Kota Bogor. Yang mungkin kalian tahu Bapak Bima Arya Sugiarto kan, lagi itu habis kunjungan kerja ke Turki. Nah pada saat itu beliau itu mengajukan diri buat memeriksakan terhadap diri beliau. Karena apa? Beliau juga udah merasa nggak enak. Akhirnya beliau nggak nutupin dan beliau itu langsung buat isolasi diri. Tapi ternyata setelah itu dinyatakan ternyata positif gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu gue paling salut sama pemerintah regional. Karena pertama ada yang tanggap dengan tanggap yang sebegitu cepat. Yang kedua adalah merasa gentleman
karena mengakuin habis kunjungan ke luar negeri. Jujur, gue sebenarnya tidak mendukung pemerintah itu. Gue juga tidak mendukung siapapun. Gue bukan adalah bagian dari politik. Tapi gue di sini menyampaikan ada pribadi adalah apresiasi yang paling bagus untuk mereka berdua, karena mereka berdua sudah melakukan yang terbaik gitu. Apalagi udah pesan juga bahwa stay home and stay home di rumah. Stay home ya, nggak boleh keluar rumah gitu. Itu. Nah, dan gue yang mau masalahin juga di virus corona lagi mengebak, masih ada aja yang tentang politik, masih ada aja yang mungkin tentang politikan. Gue tadi baru baca di Twitter, mungkin tahu gak siapa buzzer-buzzernya ya. Gue nggak akan sebutkan buzzer-buzzernya, menuduh yang namanya kayaknya juga jangan menuduh Cina, tapi kayaknya juga menuduh yang namanya Islamofobia sebagai teroris. Waduh, bahkan ini kok sampai akhirnya sampai kayak gitu. Yang seharusnya ada yang namanya wabah virus corona itu adalah bersinergi untuk apa? Bersinergi untuk istilahnya pemerintah antar rakyat itu bersatu gitu. Ya ini juga merupakan ya suatu ujian cobaan agar bagaimana sikap pemerintah kita, bukan sikap pemerintah kita juga ya, sebagai gue pribadi, sebagai kalian juga yang akhirnya kita bersatu padu buat mendukung, buat membebaskan dari corona ini gitu. Tapi masih ada aja yang istilahnya dikatakan buzzer, istilahnya dikatakan ini gitu, bahkan juga menyebar hoax juga masih ada gitu. Padahal itu harusnya kalian itu ya harusnya bisa satu visi buat membangun Indonesia itu gitu. Itu salah satu tujuannya. Ya benar, gue pernah lihat juga ya, mungkin beberapa dari para ulama, para ustadz juga, virus itu merupakan makhluk Allah. Nggak mungkin kita juga tidak boleh istilahnya ya, nggak boleh menyalahkan virus, karena ya ini juga takdir Allah gitu. Karena virus itu ada makhluk Allah, dan nggak boleh akhirnya sampai menyalahkan. Buat pasti ada hikmahnya kenapa Allah kasih seperti ini gitu ya. Dan kain juga nggak boleh kayak gitu. Dan gue yang permasalahan masih ada masa politik. Mungkin ada rasain buzzer gitu. Ada lagi masalahnya tentang apa? Yang penyemprotan desinfektan. Yang pemasangan desinfektan itu sebenarnya DKI sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan, akhirnya sampai sekarang juga lagi berlanjut, dan akhirnya yang lain juga sudah dilakukan penyemprotan desinfektan gitu. Tapi kenapa akhirnya sampai bilang tuh di wilayah lain aja udah disemprot desinfektan, mana DKI, mana ini, kok masalah banget jadinya gitu. Seharusnya itu dikasih kritik, solusi bareng-bareng, ayo gitu, bahas tanggap. Jangan sampai ketika misalkan masalah politik itu masih bawa-bawa gitu. Kok kalian masih aja gitu. Mungkin yang akhirnya masih membawa-bawa yang namanya istilahnya kawan politik itu masih ada aja gitu. Karena kan ini nggak mungkin gitu. Karena nggak mungkin juga, ini kan harusnya ini adalah, lagi-lagi gue bilang, jangan ada oposisi, jangan ada yang namanya pendukung. Tolong nggak, ini adalah masalah kita bersama gitu. Kita bahu-bahu harus bergotong royong membantu kita buat mencegah virus ini. Tapi kenapa hanya yang politikan ini masih ada aja gitu. Buzzer itu masih ada aja yang buat menyerangnya itu gitu. Apa nggak dipikir gitu solusinya itu? Nah itu yang gue harus, ya ini juga gue menyampaikan adalah dari gue pribadi sendiri gitu. Mohon maaf, gue juga masih adalah seorang fakir ilmu. Gue bukanlah orang ilmuwan, bukanlah orang yang pintar, karena gue juga masih fakir ilmu gitu. Nah selain itu juga ya, yang gue takutkan juga ya, masalahnya masih ada aja yang istilahnya mau cari panggung politik lah, cari panggung nanti mau jadi presiden lah atau apalah. Apakah kalian nggak mikir gitu? Lagi-lagi ya, ini lagi krisisnya kita, masa-masa krisisnya kita yang harusnya membaur, tapi masih ada aja yang cari panggung politik. Kalau misalkan cari panggung politik ya itu kayaknya nggak mungkin juga gitu. Karena itu, apalagi kemarin juga gue lihat hashtag yang begitu menyakitkan yang menurut gue ya. Aduh gitu ya, di Twitter kok trending banget gitu.
gue lihat kritik kenapa jadi trending banget seperti ini gitu. Seharusnya ya kita lagi-lagi juga membantu. Kita ingat juga gitu bagaimana kemarin dapat kabar bahwa ya gue menyampaikan juga turut berduka cita ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ada 6 orang ya, sekarang ditambah 8 orang, yaitu kemarin ada 6 orang, sekarang ditambah 7 orang, yaitu sekarang itu yang tadi itu ada meninggal itu kalau nggak salah dari guru besar UGM. Kalau kemarin itu ada guru besar UI, sekarang guru besar UGM. Gue menyampaikan berduka cita karena para beliau itu juga sudah luar biasa bekerja keras, membantu tanpa lelah, buat membantu juga menyelamatkan umat, menyelamatkan orang-orang agar nyawa-nyawa manusia juga dikorbankan. Memang menurut WHO itu between life or death gitu, karena itu pilihan which one of life or death gitu. Itu kan pilihan adalah salah satu, hidup atau mati. Itulah virus corona gitu ya. Semoga aja ya, gue mendoakan juga semoga para tenaga medis yang kemarin sedang berjuang gitu itu ditempatkan di tempat yang sisi yang terbaik, ditempatkan di surga yang terbaik. Semoga ini lelah juga menjadi lelah juga. Semoga juga ini adalah menebus kesalahan, mengampuni kesalahan para dosa-dosa tenaga medis. Oke, ya mungkin itu ya gue nyampaikan duka cita ya. Gue selipkan sedikit juga ya, karena juga gue pengen ya kalian juga harus minta doa juga kepada mereka yang telah wafat, yaitu juga istilahnya mereka juga digugur di jalanan medan perang juga gitu ya. Mungkin itu. Nah mungkin gue lanjutkan juga ya. Ya, masalah politik itu tidak boleh dibawa-bawa. Yang kita harusnya ini memikirkan bagaimana itu bersatu padu buat melawan itu, buat membebaskan para corona itu ya. Tapi yang gue juga sangat disesalkan, banyak sekali info-info yang menyebarkan bahwa rempah-rempah gitu ya. Rempah-rempah sebenarnya masih bisa, tapi rempah-rempah itu tidak menghilangkan virus. Minum air hangat juga masih bisa, tapi tidak. Yang paling parah lagi yaitu masalah obat. Salah satunya yaitu chloroquine. Chloroquine katanya terbukti bisa menyembuhkan virus. Padahal chloroquine itu obatnya menurut para dokter tuh bilang itu obat malaria. Padahal gue juga lihat salah satu sekilas baca jurnal, ternyata itu juga bukan obat malaria. Kok ya hanya viral banget gitu ya, menyampaikan bahwa banyak banget sih gitu kan ada obat chloroquine yang menyembuhkan virus corona karena udah diteliti. Padahal kalau istilahnya ya, gue juga baca juga artikel dari salah satu dokter juga bahwa jangan sembarangan dari obat, karena khawatir ketika kita konsumsi obat sembarangan bahwa itu yang akan lebih parah. Malah bukan hanya yang kalau corona itu menyerang pneumonia atau paru-paru, yang hanya menyerang ke esofagus, menyerang ke ventriculus, menyerang ke faring gitu, menyerang ke oris dan sebagainya gitu. Itu yang sangat lebih bahaya lagi, menyerang ke ginjal juga gitu, termasuk gitu, apalagi jantung. Itu yang lebih bahaya lagi. Itu yang gue pengen kan, itu yang gue pengen di situ. Nah mungkin kita lihat juga ya masalah tentang ekonomi kita juga sudah mencapai 17.000 ya, kurs dolar itu udah 17.000, dan bahkan kalau udah sampai 20.000 itu adalah sudah menyebabkan itu terjadi krisis. Dan bagaimana gue jadi inget juga, jika jatuh pasti pasti susah bangkit gitu. Tapi kalau kita dengan ikhtiar insya Allah bisa bangkit ya. Tapi masalahnya juga jangan dipikirkan juga masalah ekonomi lah, itulah apalah gitu. Bahkan bagaimana ya, mungkin kalian lihatlah tuh ya, gue nggak tahu nanti akan kedepannya akan dampaknya gimana gitu ya. Itu yang gue. Dan gue menyampaikan juga ya, mungkin kalian yang masih nongkrong di luar, yang masih anggap ini corona ini bukan ancaman bagi bahaya gitu ya. Sebenarnya gini ya, kalian boleh nganggap apalah seperti itu, kalian boleh santai, kalian boleh melakukan ini, tapi yang gue saranin kalian juga jangan terlalu banyak-banyak. Kurangin nongkrong, kurangin yang jalan-jalan ke mall,
Kurangi yang aktivitas yang tidak berfaedah, karena ini adalah mencakup nyawa kalian sendiri. Kalau kalian mereka mengatakan, gue juga ada yang komen, ada yang mengatakan, wah itu kan corona kan di Cina, corona kan ya udah masih aja mainan santai. Padahal kayak gitu gue cuman buat habis shopping belanjaan buat kebutuhan rumah gitu, buat pangan gitu ya. Tapi masalahnya kemarin itu kok masalahnya masih santai, aja gitu, masih santai. Akhirnya apa yang membuat ini yang sampai melebar. Bahkan aja tadi ada info di sekarang tanggal 24 Maret ya, per 24 Maret aja sudah nyaris 700 orang ya, nyaris 700 orang sudah positif terinfeksi corona. Bagaimana enggak gitu? Bagaimana juga kita belajar dari Italia, yang Italia hanya memutuskan lockdown total, dan akhirnya gue tadi dapat kabar apa yang terjadi. Italia sudah menyerah, Italia sudah pasrah, karena dengan penyesalan yang amat besar, aktivitas yang masih dilakukan, masih dilakukan. Tapi masalahnya ini bukan masalah sepele. Ini masalah yang berkaitan dengan ya penyelamatan gitu. Jangan sampai kalian ini anggap sepele, tapi kalian mengabaikan itu semua. Apa kalian nggak pikirin nyawa kalian, nyawa keluarga kalian, saudara kalian? Apa nggak dipikirin? What do you think about that? Harus dipikirkan itu. Kurangin dulu nongkrongnya. Jangan sampai anggap ini agama sepele. Dan juga jujur ya, ini sebenarnya juga bukan dikatakan liburan, coy. Ini bukan liburan. Karena yang namanya work from home, artinya ya kita bekerja di rumah. Kita bisa melakukan apapun yang ada di rumah gitu. Baca buku, dan seharusnya sebenarnya ada virus ini adalah salah satunya mendekatkan kita kepada keluarga kita terdekat kita. Keluarga terdekat kita. Agar apa? Yang tadinya aktivitas banyak, ternyata banyak waktu luang buat keluarga, membantu keluarga, atau apa yang berfaedah di rumah, itu yang gue pengen gitu. Tapi yang dikatakan juga ya, bahwa kok masih ada aja yang orang-orang masih yang menyampaikan kayak gini gitu. Virus corona nggak menyerang, virus corona nggak ini, padahal virus corona mungkin bisa jadi nanti ketika wilayah kalian mungkin yang belum terbiasa ini, ya akhirnya kalian bisa disiplin juga gitu. Apa kalian gak mengerti dengan hal ini? Apa kalian gak mengerti dengan hal ini? Coba kalian pikirkan. Sayangin keluarga kalian, karena nyawa kalian juga nyawanya orang, semua manusia, termasuk nyawanya dokter juga. Gimana kemarin tenaga medis itu kewalahan 24 jam non-stop. Mungkin kita lihat juga di Wuhan kemarin bagaimana stresnya tenaga medis yang bekerja 24 jam non-stop, itu stres banget. Apalagi ya mungkin di Indonesia gitu, bagaimana harus menjual istilahnya waktu uang keluarga aja nggak ada gitu. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan buat pulang keluarga. Makanya tolong bantu juga, tolong bantuin. Ini juga salah satu stay home di kalian gitu. Biar apa? Biar kalian itu tidak membawa orang-orang terselubung kepada keluarga kalian, kepada saudara-saudara kalian. Karena ingat, ini bukan mengancam siapapun. Ini ancamannya bukan ancaman yang nggak biasa. Ini ancamannya udah luar biasa banget gitu. Bahkan sekolah aja diganti, istilahnya ada yang sekarang dapat info sampai akhir semester gitu, kuliah di rumah. Gue dapat info ada antara beberapa univ katanya infonya ada sampai akhir semester itu udah di rumah gitu. Bagaimana enggak kalau dipikirkan? Bagaimana enggak yang harusnya dipikirkan bagi diri kalian sendiri gitu. Bagaimana nyawanya kalian juga gitu. Jangan sampai juga kalian anggapnya enteng ya. Itu kan karena misalkan karena kan ya gue udah pasrah sama Allah, gue udah pasrah kayak gini. Gue ingat ya, bukan kayak gitu caranya, bukan kayak gitu. Yang kalian juga harus sadar hindar menghindar juga dari nyawanya orang.
Bukan yang memang udah fase takdewo yang kayak gitu, itu bukan salah, itu salah besar. Itu salah besar. Itu salah. Kalau kalian mau kayak gitu, ya kalian stay home di rumah, jangan kemana-mana, bantuin keluarga apa yang kalian bisa. Ini salah satunya biar meningkatkan keluarga kalian biar bisa cepat. Biar apa yang terjadi, apa yang ini dilakukan, lakuin aja gitu. Itu yang penting gitu. Kita juga istilahnya ya nggak boleh terlalu banyak berlebihan juga, apalagi ini masalah fatwa MUI. Banyak yang mungkin masih ada yang menentang. Apakah kalau kita cuma menentang fatwa MUI kita merasa benar? Ya gue mau tanya aja gitu, apakah kita masih merasa benar kalau misalnya ada yang menentang fatwa MUI? Sholat kita udah benar belum? Kita baca ini udah benar belum? Itu yang harus dipikirkan. Karena kalau misalkan menentang fatwa MUI, kok kalian ngapain matang? Padahal fatwa MUI itu nggak asal-asalan. Perlu yang namanya dalil-dalil yang menguatkan untuk menguatkan sebuah fatwa. Apa kalian nggak pikirkan itu semua? Bahwa ini adalah hal yang paling penting. Nah gitu. Nah, makanya gue pesen juga, tolong jangan sampai kalian itu udahlah, gak usah berkeliaran dulu, kalian stay home dulu. Apa yang kalian lakuin gitu. Mungkin bantuin apa, baca buku, jadi kan banyak bermanfaat juga waktu keluarga. Virus juga merupakan yang gue tadi mengatakan salah sama Coca-Cola. Jadi di sini pula stay home, stay safety, social distancing itu istilahnya buat apa? Buat ya stay home gitu di rumah, hanya waktu luang di rumah ya. Itu penting sebenarnya, penting banget. Nah, tolong ya, ini sampaikan pula pada keluarga kalian, sampaikan pula jaga diri kalian, bahwa itu jangan sampai kalian melakukan kebiasaan ya. Gue juga jujur, kalau dikatakan gue bad mood, tapi gue apa yang bisa lakuin biar gue nggak bad mood, ya lakuin aja apa yang gue bisa, lakuin apa yang gue sesuka gue, lakuin aja hobi, kurangin aja. Terus juga kalian juga jangan tahu mungkin kan cemas atau apa. Kalau misalkan kalian cemas, ini amigdala ada salah satu amigdala ya, amigdala di otak kita itu akan berpengaruh pada sistem saraf pusat. Apa yang terjadi juga sistem saraf pusat itu bahwa hormon adrenalin juga akan semakin meningkat. Hormon adrenalin kan yang mempengaruhi pada pengaturan emosional. Tapi ketika misalkan itu meningkat, bahwa asam amino yang dalam tubuh kita buat mengatur protein, mengatur enzim-enzim dalam tubuh kita akan terganggu juga. Makanya ini penting, jangan aja cemas ya. Pokoknya stay safety, stay home, and with family time ya, with kid time, with family. Itu kan istilahnya buat kalian itu ada waktu luang. Oke, mungkin cukup sekian ya dari video gue sampaikan, karena gue nyampaikan ini adalah bukan apa-apa, tapi gue nyampaikan ini adalah bagaimana gue bisa ya untuk kalian juga. Jangan lupa, don't forget like, comment, and subscribe, share my YouTube channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.